Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah. Lebih khusus dan teristimewa talabatul ilmi di Ma'had Al-Faruq Kalibagor Purwokerto, hafizakumullah. Sebelum materi disampaikan, satu pertanyaan akan saya ajukan. Yang menjawab yang bajunya warna biru. Kalau berapa waktu yang lalu yang pakai kacamata, kacamatanya dilepas. Yang pakai kacamata. Tapi kalau kita bilang yang pakaiannya warna biru, nggak mungkin kan bajunya terus dilepas. Al-Quran yang kita baca dan dibaca oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada, diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita melalui jalur-jalur periwayatan. Namun demikian, riwayat yang paling masyhur itu artinya yang paling banyak diambil, yang paling banyak beredar, itu riwayatnya siapa? Yang baju biru. Ini termasuk biru juga, biru muda, biru tua, biru laut, biru langit, biru angkatan udara, semuanya sama. Ya. Riwayatnya siapa? Kalau tidak menjawab, kita tidak menyampaikan materi. Yang pakaiannya warna biru, ini banyak sekali yang pakaian warna biru ini. Siapa yang mau tunjuk jari? Mengacungkan jari telunjuknya. Riwayatnya siapa? Kan jalur periwayatan banyak. Siapa? Al-Jaidi. Hafiz dari lagi. Hafiz bin Sulaiman Al-Kufi, dari Asim bin Abin Najud atau bin Bahdalah, dari ketawa kamu ya, ketawa yang menjawab. Dari itu yang setiap hari dibaca, siang malam kita berjuang untuk menghafalkan. Cita-cita dan tekad kita yang tertinggi, ya, Al-Quranul Karim, tiap hari. Maka bukti cinta pertama, atau bukti pertama, ya, bukti pertama kalau kita itu betul-betul cinta kepada Al-Quran, kita mengetahui
jalur riwayat Al-Quran itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya Hafiz an Asim, Hafiz bin Sulaiman Al-Kufi, gurunya Asim bin Abin Najud. Di atasnya siapa? Yang baju biru, yang nggak pakai baju biru ganti baju dulu. Dibantu yang lain, yang pakaiannya warna biru. Malu loh. Malu. Bukan cuma santri, semua kita harus malu. Tiap hari membaca Al-Quran. Tapi kita nggak tahu Al-Quran ini riwayatnya siapa. Isim loh. Ya memang betul. Walaupun kita tidak tahu riwayatnya, kita yakin, hakul yakin 100% bahwasanya ini adalah firman-firman Allah Azza wa Jalla, kalamullah Ta'ala. Tapi paling tidak kita tahu ini melalui riwayat siapa. Ada ya di halaman depannya ya. Lihat dulu halaman depannya. Tapi kalau saya sekedar memberikan saran, kalau bisa itu termasuk yang kita hafal mati. Hafal mati itu pokoknya ya jangan sampai lupa. Wong tiap hari kok dibaca. Monggo santri yang menggunakan pakaian warna biru tidak boleh dibantu dengan warna yang lain, walaupun dengan membisik. Boleh. Transfer jawaban nggak boleh sementara ini. Yang duduk di belakang juga boleh loh, yang jangan oleh ke belakang, kamu yang di depan. Ayo, pakaian warna biru mana nih? Warna biru. Ini gurunya Asim bin Abin Najud siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami. Namanya siapa? Abdullah bin Habib. Gurunya lagi siapa? Enggak tahu. Berapa juz hafalannya? 14. Harus tahu, Mas. Ya. Mulai malam ini, setelah nanti kita tahu jawabannya, itu harus dihafal itu. Karena tiap hari kita baca pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Belum ketemu pagi, udah membaca lagi. Ya. Ini yang baju biru juga. Nah, tahu nggak jawabannya, Mas? Hafiz dari Asim, dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Di atasnya yang level sahabat. Level sahabat siapa? Abdullah, kamu juga biru ini. Ya, sudahlah, masuk-masuk biru lah. Anaknya Pak Berry. Yel Angel Bert Alimudin. Siapa? Ada 4 sahabat. Itu gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami. Walaupun nanti yang paling utama gurunya ya sahabat Utsman, iya kan? Tapi ada 4 guru beliau di level sahabat itu. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Utsman bin Affan. Ini bapak-bapak nggih? Ya, dicatat. Tulis. Tiap hari membaca Al-Quran. Ini salah satu riwayat. Riwayat yang paling masyhur. Yang kita baca orang Indonesia itu ini jalur riwayatnya. Nanti kalau di Afrika, di India, jalur yang lain. Yang rata-rata dibaca dan dikenal. Tetapi kalau kita orang Indonesia, riwayatnya riwayat ini. Riwayat Hafiz an Asim. Hafiz bin Sulaiman Al-Kufi. Ya, di atasnya siapa? Asim bin Abin Najud. Asim bin Abin Najud punya 2 murid utama. Satu Hafiz bin Sulaiman, yang satunya lagi siapa, Mas? Qiraahnya juga. Bukan. Muridnya Asim bin Abin Najud yang terkenal, yang selevel dengan Hafiz bin Sulaiman. Ya. Tapi jalur yang kita pelajari ini yang kita baca. Hafiz, Asim, di atasnya Abu Abdurrahman As-Sulami, di atasnya lagi siapa? 4 sahabat, tapi sering kita sebut langsung aja sahabat Utsman, tanpa
melupakan yang lain. Baru dari sahabat Utsman, dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma berapa nama yang perlu kita hafal? 4 ya. Betul enggak? Hafiz, Asim, Abu Abdurrahman As-Sulami, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik, itu kajian kita malam hari ini dibuka dengan pertanyaan dan alhamdulillah sudah dijawab dengan memuaskan. Ya. Itu memuaskan ya, memuaskan. Apalagi ketika nama-nama yang tersebut kita baca walaupun sekilas biografi dan tarjamahnya, itu akan memberikan inspirasi yang besar sangat buat kita. Ya. Dilihat dari semua aspek. Karena nama-nama tadi itu bukan nama orang biasa. Nama orang-orang yang luar biasa. Maka kisah dan cerita mereka pun itu cerita-cerita dan kisah-kisah yang luar biasa. Kalau kita teliti, kita pelajari, biiznillah, yang semula tidak punya semangat, tumbuh semangatnya. Yang sempat turun, naik kembali. Yang sebelumnya melemah, diharapkan menguat lagi. Kenapa? Ketika kita membaca biografi mereka yang menghabiskan waktu dan hidupnya untuk Al-Quran, kita akan menemukan berbagai macam pelajaran. Pelajaran yang baik tentunya. Misalkan kita ambil salah satu contoh adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliaulah yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu menjadi pegangan dan pedoman siapapun yang ingin mempelajari Al-Qur'anul Karim. Siapapun yang ingin membaca dan mengkaji ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ini pegangan dan pedoman kita yang paling diharapkan. Apa itu? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Apa artinya? Sekarang pakai pakaian warna coklat. Apa artinya, Mas? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu khairukum. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan dengan tegas, khairukum. Apa arti khairukum? Sebaik-baik kalian. Bahasa yang lain, yang terbaik, nomor 1, paling atas dalam hal kebaikan. Di dunia ini banyak sekali kompetisi dan perlombaan untuk menjadi yang terbaik. Persiapan-persiapan dilakukan, bahkan persiapan itu bukan hanya 1-2 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Dari kecil disiapkan betul. Ingin menjadi juara. Ingin menjadi juara. Juara itu ya identik dengan yang terbaik. Urusan dunia. Yang setelah menjadi juara, ya sudah. Selesai sampai di situ. Kalaupun bahagia, bahagianya semu. Kalaupun dipuji dan disanjung-sanjung, itu akan habis masanya. Berganti ketika yang pujian menjadi celaan, yang disambut dan dipuja banyak orang, akhirnya dilupakan. Kenapa? Karena predikat terbaik itu hanya di mata manusia. Semua bidang dan semua
hal yang diperlombakan dan dikompetisikan itu? Olahraga, sains, skill dan keterampilan, bela diri, bisnis dan usaha, itu diperlombakan untuk menapaki tangga supaya menjadi juara. Biaya besar, tenaga dan pikiran dikuras, dibentuk satu tim yang lengkap hanya untuk mendapatkan gelar juara dan yang terbaik di bidangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa perlombaan dan kompetisi yang harusnya kita ikuti itu bukan perlombaan dan kompetisi duniawi, tetapi bagaimana kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam hal kebaikan, sebanyak-banyaknya kebaikan yang bisa diikuti proses perlombaan itu untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang terbaik itu? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan di dalam hadis ini, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik itu di antara kalian adalah yang mau mempelajari Al-Qur'an untuk kemudian dia mengajarkannya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Al-Qur'an. Tidak ada satupun pembenaran yang untuk kemudian kita ikuti sebagai cara dan langkah untuk kemudian menjauh dari Al-Quran. Tidak ada. Udah mas, adik-adikku para santri, hafizakumullah, dan juga bapak-bapak semua. Karena hadis ini bukan hanya untuk santri. Hadis ini ditujukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada kaum muslimin. Bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga berlaku untuk bapak-bapak, juga untuk mak-mak. Bukan cuma untuk adik-adik, tapi juga untuk kakak-kakak. Semuanya sama. Untuk kita semua. Sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi jangan ragu, jangan bimbang. Jangan cemas tentang masa depan. Karena jalannya sudah jelas. Jalan untuk menuju yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Sahabat Utsman. Yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Utsman siapa? Tadi yang kita sebut namanya. Siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami. Abdullah bin Habib. Yang meriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami siapa? Siapa yang meriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami? Siapa? Yang meriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami siapa? Menantunya sendiri. Sa'ad bin Ubaidah rahimahullahu ta'ala. Yang meriwayatkan dari Sa'ad bin Ubaidah siapa? Alqamah bin Marsad. Yang meriwayatkan dari Alqamah bin Marsad siapa? Al-Hajjaj ibnul Minhal. Yang meriwayatkan dari Al-Hajjaj bin Minhal siapa? Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi Al-Imamul Bukhari dari Al-Hajjaj bin Minhal, ya, tambah satu lagi, Syu'bah. Ya, Al-Imam Bukhari, Al-Hajjaj bin Minhal dari Syu'bah, dari Alqamah bin Marsad, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Utsman bin Affan, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ambil sekarang satu saja. Siapa itu Abu Abdurrahman As-Sulami? Yang kita baca di sini adalah biografi yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam Syiar A'lamin Nubala.
Kata Imam Az-Zahabi tentang Abu Abdurrahman As-Sulami, Muqri'ul Kufah. Muqri'u al-Kufah. Beliau diberi gelar Muqri'ul Kufah, yang mengajarkan Al-Quran untuk penduduk Kufah. Kufah itu terletak di Irak. Al-Imamu Al-Alamu, seorang imam yang besar, tokoh panutan, Abdullah bin Habib bin Rubaiyah Al-Kufi min auladis sahabati. Beliau termasuk tabi'in, ya, anaknya sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mauliduhu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir semasa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kecil. Qara'al Qur'ana wa jawwadahu wa mahara fihi. Beliau belajar membaca Al-Qur'an dengan kualitas tajwid yang luar biasa, mahir dan menguasainya. Wa 'arada 'ala Utsmana fi ma balaghana wa 'ala Aliin wa Ibn Mas'udin. Beliau membaca Al-Quran itu kepada sahabat Utsman berdasarkan riwayat yang kami terima juga dari Ali bin Abi Thalib dan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Menurut Abu Amr Ad-Dani, dinukil oleh Imam Az-Zahabi, dan juga dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini Abu Abdurrahman As-Sulami, Muqri'u Al-Kufah. Kenapa dikatakan Muqri'u Al-Kufah? Karena di zaman kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika Al-Quran itu sudah disatukan, ya, agar tidak timbul perpecahan, ya, karena Islam itu sudah tersebar sampai kemana-mana kan. Bukan cuma di Jazirah Arab, tapi sudah melampaui batas Jazirah Arab, menyeberang ke Afrika, baik Afrika bagian utara terutama, maupun Afrika yang ke arah selatan, seperti Sudan, Ethiopia, dan yang lainnya, Habasyah. Bahkan sudah melampaui Laut Mediterania, Laut Tengah, sampai ke Eropa. Ke arah Asia juga pun sama. Melewati Teluk Persia, sampai kemudian ke arah India, itu luas sekali. Naik ke atas yang sekarang jadi negara-negara pecahan Soviet, Armenia, Azerbaijan, ya, Turkmenistan, Tajikistan, dan yang lain. Itu Islam menyebar kemana-mana. Bisa dibayangkan corak beragam kaum muslimin. Berbagai bangsa, suku. Dengan latar belakang yang berbeda, bahasa, logat, dialek. Akhirnya paling tidak ada orang Arab, ada orang Ajam. Maka otomatis bacaan Al-Quran itu juga mengalami, ya, perbedaan cara baca antara satu dengan yang lainnya. Dan itu oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dengan fikih dan ilmu mereka yang sangat dalam, dikhawatirkan ini kalau dibiarkan potensi perpecahan karena cara membaca Al-Quran yang berbeda, potensi itu akan semakin besar dan terus meluas. Maka berdasarkan musyawarah para sahabat waktu itu kan kemudian disatukan, ya, yang kemudian kita kenal dengan Mushaf Utsmani, karena ditetapkan di zaman pemerintahan dan kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun selain itu, perintah dari sahabat Utsman untuk ditiadakan, terutama dengan cara dibakar, supaya kaum muslimin itu bersatu. Dan dasarnya jelas,
Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah berpesan untuk kita semua, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Dan waktu itu ada sahabat Utsman, ada sahabat Ali sebagai bagian dari al-khulafa ar-rasyidin. Dan tidak cukup sampai di situ kebijakan yang diambil. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu mengutus para sahabat yang punya kelebihan di bidang Al-Quran untuk dikirim ke berbagai daerah mengajarkan Al-Quran. Demikian juga para tabi'in diminta untuk mengajarkan Al-Quran di wilayah-wilayah yang baru saja bergabung dengan kaum muslimin, yang sangat jauh itu. Nah, di antara yang ditunjuk oleh sahabat Utsman adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau ditunjuk untuk mengajarkan Al-Quran di kota Kufah, yang waktu itu sedang berkembang dengan pesat, sebuah wilayah baru. Berapa tahun beliau di sana? Abu Ishaq rahimahullahu ta'ala mengatakan, kana Abu Abdurrahman As-Sulami yukri'un nasa fil masjidil a'zami 40 sanatan. Abu Abdurrahman As-Sulami mengajarkan Al-Quran di Masjid Raya, Masjid A'zam di kota Kufah itu selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Dari sini itu sudah banyak pelajaran kan yang bisa kita ambil. Mulai dari betapa istimewanya orang yang mempelajari Al-Quran. Dihormati dan dimuliakan. Karena nilai ilmu itu tergantung atau bisa dilihat dari apa? Dari tentang apa ilmu itu berbicara. Tentang apa ilmu itu mengkaji. Ya, tentang Al-Quran. Ya. Maka orang berilmu, terutama ilmu Al-Quran itu pasti mulia. Akan dihormati. Punya derajat yang tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Selama 40 tahun itu mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Sabar belajar Al-Quran, sabar untuk mengajarkan Al-Quran. Kalau kita belajar baru setahun, 2 tahun sudah mengatakan bosan. Baru 4, 6, 7 tahun. Kemudian menyimpulkan sudah cukup. Atau kita yang diminta dan dimohon untuk ikut membantu dalam proses belajar mengajar. Lalu menolak. Apa tidak salah mengambil keputusan menolak itu? Apa tidak menyesal nantinya? Diberi kesempatan mengikuti jalur untuk mendapatkan predikat yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla, kok malah menghindar? Malas. Susah diatur anak-anak. Bosan duduk terus. Beberapa lama? Coba bandingkan dengan Abu Abdurrahman As-Sulami. 40 tahun lamanya. Sampai beliau meninggal dunia maksudnya. Rahimahullahu ta'ala. Maka ketika beliau rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sabda Nabi SAW yang beliau dengar dari sahabat Utsman, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Hadis ini kan beliau sampaikan di mana? Di Kufah. Saat menjalankan tugas yang diberikan sahabat Utsman radhiyallahu anhu selaku khalifah. Setelah menyampaikan hadis ini, Abu Abdurrahman As-Sulami, namanya siapa tadi? Abu Abdurrahman As-Sulami siapa namanya? Abdullah bin Habib. Ya. Abdullah bin Habib Al-Kufi. Nah, setelah beliau menyampaikan hadis tadi, apa yang beliau katakan?
Fadzalika alladzi aq'adani hadzal maq'ad. Sudah hadis ini yang membuat saya bertahan dan bersabar di tempat saya duduk. Ya kita harus menyabar-nyabarkan diri lah. Karena Nabi Muhammad SAW menerangkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu yang mau mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Sebagai santri ataupun ustadz. Sebagai murid ataukah guru. Asalkan objeknya sama. Ilmu Al-Quran. Jadi kalau misalkan ditanya, engkau sudah 7, 8, 10 tahun di pesantren menghafal Al-Quran. Orang kemudian mengatakan, engkau enggak bosan? Tidak. Enggak bosan. Enggak pengen pindah? Enggak. Enggak pengen nyoba di tempat yang baru? Enggak. Kenapa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Contoh dan tiru ucapan Abu Abdurrahman As-Sulami. Fadzakal ladzi aq'adani hadzal maq'ad. Hadis ini yang membuat saya bertahan dan bersabar di Pondok Al-Faruq. Karena Anda semua kan sekarang statusnya santri di Pondok Al-Faruq. Nanti kalau saya sampaikan di pondok yang lain ya nanti judulnya lain. Bukan kemudian saya mengajarkan kepada kalian untuk fanatisme dengan Pondok Al-Faruq. Bukan, karena kalian sekarang statusnya santri di Pondok Al-Faruq. Mau apa lagi? Nggak pengen kuliah? Di sini ada kuliah. Di sini ada kuliahnya, ya nggak? Ada. Nggak kuliah ini di umum sana. Ya ini lebih bagus lah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Bukan khairukum man ta'allamal elektro wa 'allamahu. Wa 'allamahu atau khairukum man ta'allamal kedokteran wa 'allamahu atau khairukum man ta'allamal ngelas. Enggak ada. Jelas kok. Makanya jangan terpengaruh lah kalau cuma dibilang orang di pondok ngapain, di pondok ngapain. Ingin menjalankan pesan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Udahlah, enggak usah ragu. Pun demikian nanti ketika sudah naik level itu maksudnya udah lulus jadi santri. Oleh pihak pondok diminta, Mas bantu ya. Enggak. Kenapa? Mau belajar IT. Apa IT itu? Ya itu makanya saya mau belajar. Enggak, IT itu apa? Ini loh ilmu komputer apa? Alah mas. Di Pondok Al-Faruq itu IT-nya bagus. Ilmu tafsir. Ya kan IT itu IT kan tulisannya kan? Ilmu tafsir. Bagus. Belajar. IT-mu enggak ada apa-apanya dengan IT-ku. Iya. Loh piye? Betul enggak? Itu. Paling enak itu kamu jadi ahli Quran. Hafal Quran, bacanya bagus, memahami isi dan kandungannya. Menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Loh, nanti kalau urusan komputer segala macam, lah. Itu nanti orang yang pintar Al-Quran mendekat kepadamu, kau tinggal tuding sana, tuding sini, kau sur sana, sur sini. Telepon mas, minta tolong diprintkan ya. Oke Ustaz, paling penak. Ya, kamu gak usah pusing-pusing belajar yang seperti itu. Biar yang sekarang belajar-belajar itu, kita doakan dapat hidayah, ngaji, jadi pengurus. Nah, antum yang jadi mudirnya dulu ini. Mas, udah diprint belum soal-soalnya mas? Oh belum Ustaz. Jangan terlambat besok ujian. Oh iya Ustaz. Gak usah kamu yang ngetik terus yang ngeprint. Paham gak maksudnya? Paham. Yang jelas khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Itu sudah pesan dari Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, fadzakal ladzi aq'adani hadzal maq'ad. Sudah hadis itu yang membuat saya bertahan dan bersabar di tempat ini. 40 tahun loh. 40 tahun itu
bukan waktu yang sebentar. Jadi kau yang datang dari Sorong, Abdullah, anaknya Pak Beri, Huzaifah, anaknya Pak Aslam, Hasan, anaknya Pak Samsul, Alif, anaknya Pak Mansur. Jangan cuma 1 tahun, 2 tahun kamu pengen pulang ke Sorong. Sudah di sini saja. Belajar sampai selesai. Tidak usah pikir kau menikah. Ya. Itu nanti kau dinikahkan dengan putrinya gurumu. Ya sama seperti Abu Abdurrahman As-Sulami akhirnya menikahkan anak perempuannya dengan salah satu muridnya. Namanya Sa'ad bin Ubaidah. Menantunya itu. Tapi itu nanti. Urusan belakangan. Abdullah Beri. Nanti. Urusan belakangan. Yang penting kamu belajar dulu. Ya kan, laksanakan perintah Nabi alaihi salatu wasallam untuk mempelajari Al-Quran. Yang lain-lain itu nanti akan Allah berikan. Tanpa engkau cari. Ya. Dunia itu akan mencarimu. Ngantri untuk engkau miliki. Apa susu? Ya memang betul kok. Ya kan? Dunia itu kan begitu. Seperti bayang-bayang kan? Seperti bayang-bayang tubuhmu itu. Kemana engkau pergi, berlari, dia ngikutin dari belakang. Tapi kalau kau berusaha mengikuti bayang-bayangmu, nggak mungkin dapat. Dia maju terus kok. Nggak ada habisnya. Tapi khairukum man ta'allamal Qur'ana. Zaman sekarang yang mau tertarik bahkan semangat untuk melaksanakan itu siapa? Tinggal sedikit. Hanya orang-orang yang terpilih saja. Itulah jalan sunyi talibul ilmi. Nantikan bukunya. Kok kan? Iya, jalan sunyi seorang talibul ilmi. Memang jangankan sekarang, dulu di zaman salaf saja ilmu itu sudah semakin asing. Ya kan? Apalagi di zaman sekarang. Yang menyedihkan itu sudah mengerti jalan tapi dia tinggalkan. Dia sudah tahu kemana rute yang mesti dilalui, malah dia cari rute yang lain. Dia paham beribu-ribu, berjuta-juta orang ingin berada di tempat saat ini kita berada, tapi kita yang sudah berada di sini malah ingin pergi sejauh-jauhnya. Rugi. Azan dulu. Moga silakan azan dulu. Nanti kita lanjutkan. Baik, silakan azan isya terlebih dahulu. Baik, bismillah. Abu Abdurrahman As-Sulami. Melalui jalur beliaulah kita memperoleh riwayat Al-Quran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi teladan untuk kita semua dalam mengamalkan sabda sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Apa buktinya? Selama 40 tahun beliau mengajarkan Al-Quran di Masjid Raya Kota Kufah. Sampai beliau mengalami kebutaan di akhir hidup. Sudah buta, tidak bisa melihat, masih semangat. Maka murid-muridnya mengatakan, kunna nadhabu bi Abi Abdurrahman min majlisihi wa kana a'ma. Kami yang menggandeng Abu Abdurrahman As-Sulami kalau pulang dari majlisnya. Karena waktu itu beliau sudah buta. Dalam riwayat yang lain, dari Tamim bin Salama, anna Abu Abdurrahman kana imam al-masjid wa kana yuhmalu fil yaumil matir. Abu Abdurrahman adalah imam masjid Raya Kufah. Sekalipun hujan
karena beliau buta. Itu akhirnya dibawa dan digendong. Bukan untuk menjadi imam masjid saja, tapi untuk mengajarkan Al-Quran. Sampai tua. Karena beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Padahal beliau lahir kurang lebih di tahun ke-6 Hijriah atau tahun ke-8. Sehingga usianya sudah hampir 80 tahun. Sekitar itu ketika meninggal dunia. Tidak bosan. Tidak menyerah. Tidak merasa lelah. Jadi, apa alasan yang tersisa sekarang? Kalau kita mau mengatakan alasannya usia, siapa di antara kita yang usianya lebih tua dari Abu Abdurrahman As-Sulami sekarang ini, di tempat ini? Apalagi kalau kita terapkan dan aplikasikan buat santri-santri. Ya jauh sekali lah. Sudah tua saja masih semangat. Dan itu aktivitas sehari-hari. Rahimahullahu ta'ala. Dalam situasi yang mungkin bagi kita sudah cukup jadi alasan libur. Apa itu? Hujan. Kalau udah hujan kan libur nih. Tapi itu tidak berlaku bagi Abu Abdurrahman As-Sulami. Kenapa? Karena khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah itu. Kalau urusan dunia saja hujan bukan jadi penghalang. Mau latihan, hujan, nggak ada latihan, mana ada. Para juara-juara itu tidak mengenal hujan dan panas untuk mendapatkan prestasi yang terbaik. Kalau nggak bisa berlatih di luar, ya latihannya di dalam. Nggak bisa latihan dengan lari keliling lapangan, lari di tempat di dalam ruangan. Itu urusan dunia. Kenapa untuk urusan akhirat kemudian cari-cari alasan? Terus mau cari alasan apa lagi? Beliau sudah buta. Buta. Tua, buta. Hujan. Kita masih muda. Penglihatannya bagus. Cuaca cerah lagi. Malas. Malu kan seharusnya. Kemudian coba bagaimana metode yang ditempuh oleh ulama salaf dari zaman sahabat ini. Demikian juga dipraktekkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala disebutkan di dalam riwayat Ismail bin Abi Khalid, kana Abu Abdurrahman yu'allimuna al-Qur'ana khamsa ayatin. Dulu Abu Abdurrahman As-Sulami mengajarkan Al-Quran untuk kami 5 ayat. Maka bagi kita yang sedang belajar Al-Quran, jangan terburu-buru. Jangan protes. Kalau ustadznya bilang setorannya 1 hari 1/4 juz saja ya. Udah banyak ya. 1/4 halaman ya. Wah, anak bisa lebih dari itu Ustaz. Jangan 1/4 halaman saja. Wah, berarti nanti anak di sini lama dong. Loh, memang di sini bukan cepet-cepetan. Dan gak ada batas akhirnya. Memangnya kalau udah selesai 30 juz udah selesai. Belajarnya kan enggak. 5 ayat itu diajarkan. Bahkan beliau mengatakan, Abu Abdurrahman As-Sulami, akhadna al-Qur'ana an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yujawizuhunna ila al-'ashr al-akhari hatta ya'lamu ma fihinna. Ini yang bercerita untuk kita itu Abu Abdurrahman As-Sulami sendiri yang beliau praktekkan kepada murid-muridnya. 5 ayat. Itu adalah warisan dari guru-gurunya. Yang 10 ayat. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, kami dulu mempelajari Al-Quran dari generasi
yang menceritakan kepada kami dulunya ketika mereka belajar Al-Quran 10 ayat. Mereka tidak akan melanjutkan 10 ayat berikutnya sampai ya'lamu ma fihinna, sampai mereka mengerti dan memahami apa kandungan dari ayat-ayat tersebut. Fakunna nata'allamul Qur'ana wal 'amala bih. Maka kami dulu bukan hanya belajar Al-Qur'an, tapi wal 'amala bihi, dan juga kami mengamalkannya. Garis bawahi. Jadi bukan cepat-cepatan jadi hafiz. Bukan cepat-cepatan jadi hafizah. Bukan cepat-cepatan menyelesaikan Al-Quran untuk dihafalkan. Tetapi itu harus seiring bersamaan antara menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya. Wa sayyidul Qur'ana ba'dana qaumun yashrabunahu syurbal ma'i la yujawizu taraqiyahum. Dan akan tiba suatu masa di mana Al-Quran itu akan diwarisi, artinya akan dipelajari oleh orang-orang yang minum seperti minum air, kluk, tapi la yujawizu taraqiyahum, tapi nggak pernah melewati tenggorokannya, cuma hafal saja. Maka di sini menjadi salah satu jawaban kalau misalkan kita diskusi, kita sharing sesama kita lah, sesama santri, sesama ustadz, sesama orang tua. Kalau misalkan muncul satu contoh kasus, itu si fulan sudah hafal Quran tapi kok akhlaknya tidak mencerminkan Al-Quran. Itu hafalannya sudah banyak, tapi ucapan-ucapannya sungguh jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Itu sudah hafiz, sudah hafizah. Kok gitu ya? Maka salah satu jawabannya karena metode yang dulu sudah digunakan oleh para salaf itu tidak kita ikuti. Apa itu? Ya hanya sekedar menghafal Al-Quran saja. Harusnya bukan hanya menghafalkan Al-Quran saja, tetapi wal amala bihi, dan juga berusaha untuk mengamalkannya. Bagaimana bisa kita amalkan kalau kita tidak mempelajari tafsirnya? Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin, para santri hafizakumullah. Maka sedikit demi sedikit lah. Kalau memang tidak bisa 10 ayat, 5 ayat. Tapi paling tidak tiap hari itu ada penambahan ilmu tentang ayat yang sedang kita hafalkan atau bahkan yang sudah kita hafalkan. Al-Quran ini itu kan kitab suci. Semuanya adalah kebenaran, la raiba fihi. Gak ada yang boleh untuk kemudian diragukan. Gak boleh meragukan. Semuanya itu kebenaran. Seluruh permasalahan dan persoalan kehidupan itu ada jawabannya di dalam Al-Quran. Semua bentuk penyakit yang ditemukan ada obatnya di dalam Al-Quran. Mau penyakit fisik, penyakit kejiwaan, semuanya ada di dalam Al-Quran. Tapi sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkannya? Kalau cuma sekedar menghafal saja, masih belum cukup. Menghafal itu sudah sangat bagus dan betul-betul istimewa. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Tapi pelajari juga. Masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita baru mengerti, oh begini. Masih banyak ayat-ayat Al-Quran ketika kita punya persoalan, oh ini jawabannya. Padahal sudah saya hafalkan belasan tahun yang lalu. Baru paham hari ini. Padahal kalau ayat-ayat Al-Quran itu kita baca dengan penuh penghayatan dan benar-benar meresapi, karena kita mengerti isi dan kandungannya. Maka terutama pelajari bahasa Arab. Jangan pisahkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Orang yang belajar bahasa Arab itu relatif lebih mudah memahami
materi-materi nahwu dan shoroh itu kalau sudah lancar membaca Al-Quran. Ini nasihat buat saudara-saudara yang ingin belajar bahasa Arab, nahwu shoroh. Langkah pertama itu belajar membaca Al-Quran dulu. Membaca saja. Karena bahasa Arab, nahwu dan shoroh itu kan ya bahasa Al-Quran. Nah, kalau baca Al-Quran saja kita masih kesulitan, ya, yang nggak berharokat lebih sulit lagi. Yang sudah bisa membaca Al-Quran, jangan tinggalkan bahasa Arab. Karena itu modal pertama bagi kita untuk bisa memahami apa isi kandungan di dalam Al-Quran. Ya. Ternyata kan luar biasa ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Kita ambil satu contoh saja terkait dengan bulan Ramadan. Yang dalam hitungan hari, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa beribadah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang pertama, yas'alunaka 'anil anfal. Apa artinya yas'alunaka 'anil anfal? Yang bajunya warna apa ini? Putih. Yas'alunaka 'anil anfal. Apa artinya? Tapi sudah hafal surat Al-Anfal belum? Belum. Ini Mas, sudah hafal surat Al-Anfal belum? Oh, cuma ditanya kok. Sudah belum? Tuh, Mas, gak punya suara, tak pinjemin nanti. Sudah hafal surat Al-Anfal belum? Kurang jelas pertanyaannya? Loh, piye toh? Dijawab. Sudah hafal surat Al-Anfal belum? Apa? Sudah belum, bukan insya Allah, sudah belum. Saya nggak tanya mungkinnya. Yang katanya sudah hafal belum? Sudah. Ngono penak banget Mas. Ojo pelit-pelit lah kalau ditanya itu. Nggak usah. Nanti ada masanya kita diem. Tapi kalau ditanya ya jawab no. Kasihan yang nanya. Nanti kecewa. Apa artinya yas'alunaka 'anil anfal Mas? Kalau sudah hafal. Mas, lihat sini. Dari mana kamu? Tak tanya terus-terusan nanti. Lihat sini. Dari mana? Asal daerahnya dari mana? Palembang kok pemalu. Ulu berapa? Ulu berapa? Marenim. Lah ya ulu berapa? Ilir berapa? Orang Palembang kalau nggak bisa aja pertanyaan ini bukan orang Palembang namanya. Karena Palembang itu adanya cuma ulu sama ilir. Ayo, ulu berapa? Iya, ulu berapa? Nah, kau tanya bapakmu nanti ya. Ulu berapa Pak? Ulu berapa Pak? Kan itu. Surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu Allah turunkan terkait tentang perang apa? Perang Badar. Perang Badar. Ayat-ayat dalam surat Al-Anfal itu loh. Itu ayat-ayat yang Allah turunkan tentang perang Badar. Jadi kalau siapa yang mengerti alur cerita perang Badar, perjalanan dari berangkat sampai pulang, ketika dia baca ayat ini, ngapalkan, membacanya itu enak sekali. Karena urut dia, sistematis. Ya kan? Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka, para sahabat maksudnya, bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Harta rampasan perang apa ini? Harta rampasan pada perang Badar. Ini harta rampasan perang ini mau dibagikan untuk siapa? Cara membaginya bagaimana? Berapa-berapa? Ini pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Karena ketika para sahabat itu diminta oleh Nabi Muhammad SAW bersiap-siap berangkat, kita cegat rombongannya Abu Sufyan yang membawa barang dagangan dalam jumlah sangat besar dari Syam pulang kembali ke Mekah. 1000 ekor onta lengkap dengan barang dagangan yang dibawanya.
Kalau sekarang ya 1000 pick up gitu. Isinya barang dagangan semua. Uang 52.000 dinar. Berarti 52.000 keping emas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? 51.999. Susah. Ya. Itu banyak sekali, uang banyak sekali itu. Padahal rombongan itu yang mengawal cuma 40 orang. Yang mengawal cuma 40 orang. Maka dalam bayangan para sahabat waktu itu bisa merampas milik orang-orang Quraisy. Yang sebenarnya ya, itu juga sebagiannya adalah harta kaum muhajirin yang meninggalkan Mekah untuk menuju Madinah. Harta milik mereka yang ditinggalkan di Mekah itu kan dikumpulin sama orang-orang Quraisy, dijual ke Syam. Jadi ketika Rasulullah mencegat itu ya karena ingin mengambil hak kaum muslimin. Dan memang kan masih suasana perang. Ya sah-sah saja dong untuk mencegat. Apalagi orang-orang Quraisy masih juga mengganggu, masih terus mengintimidasi, masih juga mengancam-ngancam, masih terus mengganggu. Ya memang sedang ada konflik. Sah. Berangkat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk mencegat, Abu Sufyan tahu mau dicegat, kirim orang Dom-Dom Al-Ghifari namanya. Cepat-cepat kamu ke Mekah, kasih tahu orang Mekah untuk menyelamatkan dan berikan bantuan. Cepat. Penunggang kuda sendiri, tahu jalan pintas, ngebut, ngebut-ngebutnya sampai ke Mekah, kasih tahu. Berangkat 1000 orang. Titik temunya di mana? Di Badar. Kenapa di Badar? Karena Badar itu adalah kota transit. Wilayah tempat bertemu dan berkumpulnya para pedagang. Rute perdagangan Syam, Hijaz, sampai Yaman, salah satu titik temunya itu di Badar. Para pedagang-pedagang, para pengusaha, nginep, ya seperti penginapan, istirahat, makan. Itu salah satu titiknya di Badar. Termasuk jual beli informasi. Yang dijual kan bukan cuma barang, informasi. Ya. Maka kalau mau mencegat kafilah dagang, yang penting ke Badar dulu. Ternyata kan Abu Sufyan bisa menyelamatkan rombongan dagang. Ini pasukan perang yang datang. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Al-Anfal ayat 7. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan untuk kalian satu dari dua kelompok itu. Rombongannya Abu Sufyan atau rombongan dari Mekah. Rombongan. Itu salah satunya Allah janjikan. Ketemu. Berhadapan-hadapan. Kalau hitung-hitungan manusia, milih yang mana ini? Milih yang mana? Yang bajunya warna apa? Mas, kamu yang dari Delanggu aja. Anaknya Pak Janto. Ojo kaget sih. Tenang. Ambil napas. Sudah cukup tenang? Baik. Kalau kamu, Mas. Namamu siapa? Ya, Mas Imam. Kamu dikasih pilihan. 313 orang. Ya. Pengen ketemu berhadapan-hadapan dengan musuh yang jumlahnya cuma 40. Barangnya banyak. Hartanya itu berlimpah. Atau pengen ketemu sama yang 1000 orang yang dalam formasi perang, hartanya biasa-biasa aja. Milih mana? Iyalah, manusia kan begitu. Allah berfirman, wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Kalian betul-betul dan ingin sekali bertemu dengan rombongan yang tidak punya kekuatan. Yang 40 orang tadi. Maunya. Pengennya kan, manusia kan begitu. Pengennya cari masalah. Bukan cari masalah.
Kalau punya masalah itu yang ringan-ringan aja lah. Ya kan? Kalau pas ujian pertanyaan yang gampang-gampang aja lah. Ya kan? Betul nggak? Itu manusia. Maunya yang gampang-gampang, yang enak-enak, yang ringan-ringan. Kita semua seperti itu. Tetapi apa? Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Tapi Allah menghendaki yang lain. Allah menghendaki untuk memenangkan yang hak dengan kalimat-kalimatnya dan memutus usaha orang-orang kafir. Yang 40 tadi Mas, selamat. Ketemunya dengan yang 1000. Yang berusaha dihindari malah ketemu. Tapi ternyata hikmahnya lebih besar. Karena kaum muslimin menang. Lebih puas mana? Lebih puas mana setelah kejadian loh? Lebih puas mana? Mengalahkan 1000 orang dengan mengalahkan 40 orang. Lebih menyenangkan yang mana, Mas? Hah? Yang 1000 lah, musuhnya lebih berat. Ya itulah manusia. Itulah manusia. Tapi yang kita maksud di sini bukan itu. Ketika menang, orang-orang musyrikin mundur dan lari, banyak yang terbunuh. Itu kan mereka juga meninggalkan harta di lokasi pertempuran. Yang disebut dengan ghanimah. Kalau dalam ayat ini disebut al-anfal. Harta ghanimah itu dikumpulkan. Terjadi perselisihan di kalangan para sahabat. Kenapa? Karena itu kemenangan pertama. Itu pengalaman yang sebelumnya belum pernah didapatkan. Belum ada kejadian seperti itu. Ketika mengalahkan musuh, kemudian bisa mengumpulkan harta rampasan perang dalam jumlah yang banyak. Dan itu terjadi perselisihan di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Ini baginya gimana nih? Terus yang dapat bagian siapa saja nih? Bagiannya berapa banyak nih? Terjadi perselisihan di antara mereka. Memang para sahabat itu sudah ditempa dengan berbagai macam ujian. Betul-betul dilatih dan dididik dengan berbagai macam pelajaran-pelajaran hidup. Ketika susah itu adalah ujian, ketika senang pun ujian. Sekarang diuji dengan harta. Ini juga yang ingin saya maksudkan di sini. Harta itu menjadi ujian buat kita. Ketika baru mulai sama-sama susah, saudara, konco, udah, wes monggo, gampang nih aku ini. Itu baru mulai. Ketika untungnya masih sedikit. Ini nggak nyinggung sopo-sopo ini. Ini ilmu. Contoh kalau kita mempelajari Al-Quran dengan mengerti tafsirnya itu loh. Itu menjawab sekian banyak pertanyaan dan persoalan. Ya. Nyun sewu, nggak menyinggung siapa-siapa. Ilmu terlalu mahal untuk menyinggung satu orang. Terlalu mahal kalau cuma bahas satu orang mengorbankan satu majlis begini. Ya. Tapi ini ilmu. Ketika awal-awal, untungnya tambah gede, usahanya semakin besar dan berkembang, baru. Apalagi kalau sudah ada keperluan-keperluan, ribut. Tentang status, lo itu kan modal bersama. Enggak ya. Pinjem kan dulu. Loh, kan sudah beda cara baginya. Kalau itu pinjem, berarti kalau saya pinjem 100 juta, saya kembalikan 100 juta, selesai. Usaha ini saya yang punya. Tapi kalau uang 100 juta itu sifatnya adalah kerjasama, kamu yang kerja, saya modalnya, berarti ada persentase dong di situ. Berarti usaha itu milik bersama. Tinggal persentase ke separuh. Oh, ribut. Bisa. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir, beliau mengatakan, Al-anfalu hiyal ghanaimu allati yunaffiruha Allahu li hadhihi al-ummati min amwalil kufar. Yang disebut al-anfal di sini adalah harta ghanimah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umat ini dari harta orang-orang kafir. Wa kanat hadhihi al-ayatu
fi hadhihi surati qad nazalat fi qissati Badrin. Ayat-ayat di dalam surat Al-Anfal ini Allah turunkan terkait kisah perang Badar. Awwalu ghanimatin kabiratin ghanimahal muslimuna minal musyrikin. Ghanimah pertama dalam jumlah besar yang diambil kaum muslimin dari orang-orang musyrik. Fahasala baina ba'dil muslimina fiha niza'un. Maka terjadi perselisihan di antara sebagian kaum muslimin. Fasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha. Maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu yas'alunaka 'anil anfal. Allah turunkan firman-Nya, mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang itu. Kaifa tuqsam? Bagaimana cara membaginya? Wa 'ala man tuqsam? Dan dibagikan kepada siapa-siapa saja. Siapa saja? Ghanimah itu halal. Harta rampasan perang setelah pertempuran itu hukumnya halal. Selesai perang, harta dikumpulkan, sebagian para sahabat, seperti yang diterangkan dari Imam Sa'di, mengalami niza', perselisihan, perbedaan pendapat. Ini buat siapa? Berapa banyak? Bagaimana cara membaginya? Artinya itu kan, ada keinginan untuk memiliki harta. Ada keinginan untuk memiliki harta. Apa Allah berfirman? Qulil anfalu lillahi war rasul. Selesai. Jawab ya Muhammad. Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul-Nya. Punya siapa? Allah dan Rasul-Nya. Bukan untuk kalian. Ujian loh ini. Udah berjuang, berperang, tidak dapat harta rampasan perang. Karena harta rampasan perang itu untuk siapa? Untuk Allah dan Rasul-Nya. Itu milik Allah dan milik Rasul-Nya. Bukan milik siapa-siapa. Kemudian Allah perintahkan, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Artinya apa? Jangan membicarakan harta dulu. Jangan sampai ribut dan berselisih karena uang. Yang lebih penting itu, fattaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum. Perbaiki hubungan sesama kalian. Jangan sampai harta itu merusak hubungan. Jangan karena uang persaudaraan itu dikorbankan. Wa atiullaha wa rasulahu. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya. In kuntum mu'minin. Kalau kalian betul-betul beriman. Dan seterusnya. Al-Imam Sa'di menjelaskan tafsirnya. Ay aslihu ma bainakum minat tasyahuni wat taqatu'i wat tadaburi wat tawaddudi wat tahabbi wat tawasuli fabidzalika tajtami'u kalimatukum wa yazulu ma yahsulu bisababi taqatu'i minat takhasumi wat tasyajuri wat tanazu'i. Ya. Yang paling penting adalah bertakwa kepada Allah, kemudian perbaiki hubungan. Ya. Islah. Jangan sampai saling benci, memutus hubungan, saling membelakangi. Ya. Bersatu dulu. Harta itu nanti. Ya. Akhirnya mereka para sahabat berdamai, nggak ribut lagi. Yang dikatakan sebagian, ya nggak semuanya. Akhirnya mereka bersatu, islah, tidak membicarakan harta itu lagi. Harta rampasan perang. Setelah perintah Allah ini dijalankan, maka pada ayat yang ke-41, ini dalam perjalanan pulang, barulah Allah menurunkan firman-Nya, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Sudah bertakwa kepada Allah, dilaksanakan perintahnya, kemudian sesama mereka, para sahabat waktu itu sudah baik, normal, harta tidak lagi jadi persoalan. Allah turunkan ayat ini yang menjelaskan, ketahuilah bahwa harta yang kalian dapatkan, harta ghanimah itu untuk Allah dan Rasul-Nya seperlimanya. 4/5-nya untuk kalian. Untuk Allah itu maksudnya apa? Untuk Allah gitu kan enggak maksudnya. Ya kembali juga kepada kaum muslimin.
muslimin. Yang kemudian diterangkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, ya kan, bahwa itu untuk ya di dalam ayat ini juga untuk Rasulullah, untuk karib kerabatnya, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, untuk ibnus sabil. Ya. Sisanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang membagi lirajili sahmun walil farisi sahmani li farasihi wa sahmun lahu. Ya. Untuk pasukan pejalan kaki itu satu bagian, untuk yang menggunakan kendaraan dua bagian. Setelah selesai, sudah baik kondisinya, Allah Subhanahu wa taala tentukan dan tetapkan ada bagiannya dari harta rampasan perang. Ini contoh bahwa ketika kita menghafal Al-Qur'an, ya, bukan hanya menghafalnya saja, tetapi kita berusaha juga untuk memahaminya. Kita mempelajari latar belakang kenapa ayat itu diturunkan, bagaimana penerapan hukumnya, terus kita berusaha untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Al-Quran itu akan menjadi jawaban, ya, dan jadi jalan keluar untuk sekian banyak persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup malam ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Yang pakai baju warna apa ini? Abu-abu. Sebutkan 3 kesimpulan minimal. 3 kesimpulan. Apa Mas? Kesimpulannya Mas? Ustaz Mukhtar dari tadi ngomong terus. Kesimpulannya apa? 3 aja. Kamu 1. Nanti yang abu-abu lain 2. Abu-abu yang lainnya 3. Yang ketiga maksudnya. Apa kesimpulannya? Kalau kita bicara ilmu nggak ada habisnya. Ini mudah-mudahan yang sedikit tadi bermanfaat. Apa Mas? Apa kesimpulannya Mas? Apa yang bisa kamu simpulkan dari taklim malam hari ini? Apa Mas? Mas? Apa kesimpulannya? Yang abu-abu. Siapa lagi ini? Sampingnya juga abu-abu ini. Mas? Apa Mas? 1 aja lah. Apa kesimpulannya? Sudah belajar menyimpulkan belum? Yang keras. Apa? Dibantu apa tadi? Bersabar ketika mempelajari Al-Quran. Tak pegang kamu pokoknya. Namanya siapa? Tak cari terus kamu nanti. Awas kamu kalau mundur jadi santri, kamu futur, jangan sampai pokoknya. Cari kamu nanti sampai rumahmu. Udah menyimpulkan seperti itu kok. Rumahmu mana Mas? Mana? Lampung. Tak cari sampai ke Lampung. Insya Allah sabar ya Mas ya. Kamu menyimpulkan sendiri loh. Bersabar mempelajari Al-Quran. Sudah berapa tahun di sini Mas? Kok lihat orang lain? Kamu berapa tahun di sini? 2 tahun. Lampungnya mana? Metro? Oh metro. Sama pondok jauh? Apa gini kok apa? Jangan mantok lah. Aku tanya pakai suara, kok jawablah pakai suara. Jauh apa dekat dari pondok? Jauh. Kecamatan apa? Lampung Timur. Berarti bukan metro lah. Oh pondoknya. Bilanglah dari semalam. Nah. Dari Lampung Timur. Nggak boleh. Sudah selesai belum hafalanmu? Berapa juz sekarang? 13. Kalau belum selesai nggak boleh pulang kau. Nggak boleh pulang, nggak boleh keluar, nggak boleh. Kalau pulang pas liburan Lebaran nggak apa-apa. Tapi nggak cari ini nanti aku tulis namanya Mas, tak simpen di handphoneku nanti. Data. Sampai selesai kamu di sini. Kesimpulan yang kedua, ini ada Pak Wahyu, tahu ya? Sudah. Nanti kalau aku lupa tanya Pak Wahyu. Komandanku ini. Ya yang pakai warna ini Mas, abu-abu. Kesimpulan yang kedua. Al-Quran ilmu yang terbaik. Berarti kamu nggak mau belajar ilmu yang lain. Setelahnya. Dari mana kamu?
Oh ya, bagus. Dalilnya betul. Baik. Sama juga dari Lampung. Dari mana? Banyumas. Oh, deket ini, ngeceknya gampang. Maunya sabar ya Mas ya. Ilmu Al-Quran itu ilmu yang terbaik. Banyumasnya mana kecamatannya? Banyumas itu kan kabupaten. Kecamatannya? Kecamatan kota sini. Oh, lebih enak lagi. Cuma lewat-lewat kayak gitu aja. Bagus. Ilmu Al-Quran itu ilmu yang terbaik. Yakin. Dah. Kalau simbahmu nyuruh kuliah, kamu mau nggak? Di UGM. UI. Kampus-kampus terkenal ini. Australia. Inggris. Dibayari loh Mas. Nggak mau. Ilmu manajemen. Ekonomi kreatif. Teknik informatika. Waduh. Arsitektur Eropa. Nggak mau. Bener nggak mau. Dibiayai loh. Naik pesawat. Ya. Ke Eropa. Ya. Berkunjung ke stadion-stadion bola. Waduh. Dunia. Kamu terpengaruh nggak? Enggak, karena ilmu yang terbaik itu apa? Ya, yang pegang ini juga ini. Oh, ya, gulai kamu nanti. Ini satu lagi yang abu-abu. Bajunya maksudnya, bukan sikapnya. Kalau sikapnya abu-abu enggak lah. Harus terang, putih, hitam makanya. Yang warna pakaiannya abu-abu. Mana lagi abu-abu ini? Aku. Iya, aku yang nanya. Mana abu-abu ini? Oh, itu bapak-bapak itu. Yang sebelah sini siapa? Ah, ini itu. Ah, Mas. Oke, apang ini. Van, satu lagi Van. Apa Mas? Ayo Mas. Biar ditutup lah, wis bengi pengen pada balik. Apa? Yang Ustaz Mukhtar sampaikan tadi panjang lebar berapa menit loh itu. Satu aja. Satu itu tadi harus bersabar ketika belajar Al-Quran. 2, ilmu Al-Quran itu ilmu yang terbaik. 3, apa? Gak usah takut, salah nanti tak benerin. Hei. Ya, apa? Kurang keras. Ayolah. Kawan kita. Apa? Tidak menyerah. Ya betul, tidak menyerah untuk apa? Tidak menyerah untuk belajar Al-Quran. Itu sama dengan yang pertama tadi. Tapi ya gak apa-apa lah. Ya. Jadi pokoknya jangan sampai menyerah. Jangan sampai ketika merasa aku bodoh, aku terlambat, aku ketinggalan jauh dari teman-temanku. Aku umurku segini, hafalannya baru segini. Ya memang umurmu apa namanya? Umurmu segini, ya hafalanmu segini. Kalau umurmu segitu, hafalannya segitu. Ya kan gitu ya kan. Enggak usah menyerah pokoknya. Garis finishnya masih panjang. Emang ada yang membatasi maksimal menghafal Al-Quran itu umur 15. Kalau lewat dari 15 berarti gagal. Siapa yang bilang? Nah, enggak ada. Garis finish orang itu beda-beda. Kamu jangan menyamakan dirimu dengan orang lain. Yang lain temanmu umur 15 tahun sudah selesai, 20 tahun sudah selesai. Ya mungkin rezekimu 37 tahun umurnya baru selesai. Enggak apa. Yang penting sebelum 37 tahun jangan menyerah. Masing-masing kita nanti garis finishnya beda kok. Mungkin ada yang sampai 40 tahun ora apa-apa. Yang penting rampung. Gitu. Gitu. Pak Heri berapa tahun? Targetnya? Ini ibarat petir ini yang kalau pertanyaan ini. Karena Heri petir.
Bismillah Pak Iri ya. Paling enggak khatam lah ya. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Tergantung kemampuan masing-masing. Mantap. Ini jawabannya tegas. Continue. Telaten. Semangat. Satu lagi. Continue, telaten, semangat. Satu lagi. Apa itu? Teliti. Teliti. Oh ya, bagus. Jazakumullah khairan pokoknya. Iya. Continue, telaten, semangat, teliti. Wah, itu 4 rumus dari Pak Heri Petir. Apa? Saya setuju Mas Heri, setuju. Saya dukung itu. Pokoknya telaten, semangat, teliti. Satu lagi, continue. Itu yang paling berat itu, continue. Tahu continue nggak Mas? Continue itu apa? Nggak paham ini Pak Heri, continue itu apa? Pelan-pelan asal jalan. Nah, itu continue. Mas ya? Continue itu pelan-pelan asal jalan. Jazakumullah khairan. Itu nasihat buat kita semua ya. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.